sana. Saya sebagai host di podcast hari ini dari tim saya, yaitu 5 Muslimah. Baik, di sini podcast kita hari ini temanya yaitu bertemakan tentang bulan Ramadan. Kita sambut saja narasumber kita hari ini, yaitu Ibu Resi. Terima kasih. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Neng gimana kabar? Alhamdulillah, puasanya lancar? Lancar. Alhamdulillah. Neng puasa nggak? Puasa. Puasa, alhamdulillah. Ibu terima kasih sudah mau menjadi narasumber di podcast kita hari ini. Oke. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Oke. Menu buka puasa paling unik yang pernah Ibu coba apa nih kira-kira? Bisa nih ceritakan pengalamannya? Oke, langsung ya. Pertanyaan pertama langsung buka puasa gitu ya. Oke, untuk buka puasa tadi yang paling apa? Yang Paling unik. menu buka puasa yang paling unik sebenarnya tidak ada ya Neng ya. Karena memang menu makanan kita mau bulan puasa, mau hari biasa juga sama-sama aja seperti itu. Cuma ada sih Neng yang lucu kan, kalau ketupat itu notabene apa ya, hubungannya itu dengan lebaran ya, Iya, kan dengan benar. hari puasa. Tapi karena suami ibu tuh suka banget sama yang namanya ketupat, sama ketupat gitu. Jadi beliau itu kalau buka puasa kadang menunya itu maunya ketupat, seperti itu Neng. Jadi yang lucu itu sih. Jadi ada Oke. ketupat di bulan puasa, bukan di bulan bukan di Lebaran. lebaran. Oke. Pernah nggak sih Ibu buka puasa di tempat paling tak terduga seperti di jalan atau lagi di perjalanan? Selama bulan puasa ini alhamdulillah sebenarnya ibu kegiatannya tidak terlalu padat ya Neng, tidak banyak keluar rumah juga, jadi banyak kegiatannya itu di rumah, jadi mengurus anak-anak, fokus sama keluarga, ke sekolah juga kalau ada jadwal saja gitu. Jadi Oh. belum pernah buka di luar rumah atau di perjalanan seperti itu. Oke. Jadi tetap di rumah bukanya. Kira-kira momen buka puasa paling berkesan yang pernah Ibu alami, apa yang membuatnya begitu spesial? Sebenarnya Neng, kalau yang berkesan itu buka puasa di awal Ramadan ya, di hari pertama puasa. Nah itu sangat berkesan sekali. Kenapa berkesan? Karena bulan puasa ini kan kita sangat tunggu-tunggu nih. Cuma Iya, setahun itu satu kali, 1 bulan gitu ya bulan puasa ini. Jadi sangat excited sekali, terus makanan-makanannya pun sangat effort gitu ya, disiapkan dengan penuh semangat gitu. Yang nggak ada juga diada-adain gitu ya kalau di awal-awal buka itu. Jadi itu sih yang paling berkesan di awal hari pertama itu, buka pertama di hari pertama puasa. Nah, itu yang paling Excited ya? berkesan. Nah, excitednya, semangatnya itu berbeda karena saking merindukannya, Bulan saking Ramadan. bahagianya di menyambut bulan Ramadan seperti itu. Pertanyaan selanjutnya nih Bu, makanan apa yang selalu Ibu cari nih saat berbuka puasa mengingatkan Ibu pada masa kecil? Kalau waktu kecil ya Neng ya, jujur Neng juga mungkin merasakan kalau saat masih kecil itu segala sesuatu dibeli. Ya, Benar. di takjil itu dikumpulin dari masih asar, udah dikumpulin tuh, ada cireng, ada cimol, ada es krim, ada semuanya dikumpulin. Sampai es campur, sampai kolak, semuanya dikumpulin. Gak tahu mau kemakan atau enggak gitu ya. Dan ternyata memang ketika buka itu semuanya nggak kemakan semua. Ternyata perutnya nggak cukup. Nah itu sih sebenarnya momen yang dirindukan ketika masih kecil gitu untuk bulan puasa. Tapi yang sekarang sih nggak terlalu seperti itu ya Neng, cukup ada yang manis-manis saja gitu ya. Kalau nggak es campur, sop buah, kalau nggak sop buah harus ada kolak. Nah mungkin itu sih momennya, tapi kurma itu sih yang wajib, yang harus Sudah ada. harus. Nah itu ya. Kalau boleh milih nih, Ibu ingin berbuka dengan siapa dan di mana? Kalau dengan siapa sudah pasti pengen bukanya dengan keluarga ya Neng. Kalau di hari-hari biasa jujur makannya itu kan masing-masing. Kadang ibu jam berapa, suami jam berapa, mertua jam berapa, jadi terpisah gitu. Nah kalau di momen bulan puasa ini kita tuh makan bareng, ketika berkumpul ya? kumpul gitu dalam satu karpet gitu ya, di tengah rumah berkumpul makan bareng. Nah itu sih yang paling ibu inginkan dan sangat dirindukan juga, karena bulan-bulan biasa, hari-hari biasa tuh nggak seperti itu, nggak Tidak makan bisa. bareng Iya, gitu. kayak Momennya jarang ya Bu ya? jarang momennya makan bareng. Pernah nggak sih Ibu ngalamin hal lucu di bulan Ramadan ini? Kalau hal lucu,
justru kalau ada tuh waktu kecil sih Neng. Tapi kalau udah besar kayak gini Jarang lah ya. nggak ada kejadian-kejadian yang lucu gimana gitu ya. Cuma kalau masih kecil, kalau ibu mengingat gitu ya, zaman dulu ya Neng, kalau tarawih itu kan suka bawa makanan tuh. Jadi kalau kita baru 2 rakaat berhenti makan tiduran gitu ya, nanti ikut lagi gitu tarawih kan. Nah itu sih momen lucunya di dulu waktu masih kecil. Terus nyari tuh tempat tarawih tuh yang rakaatnya sedikit atau yang cepet gitu, yang pulangnya cepet. Nah kalau mau buka tuh adan tuh nyari yang paling cepat, yang paling cepat, yang paling pertama. Kalau di tempat kita belum adan tapi udah kedengaran adan di yang lain, ya udah kita buka aja. Nah itu kan momen itu sih yang paling dirindukan, yang paling lucu gitu, yang paling lucu juga. Oke, selanjutnya. Tantangan terberat selama bulan Ramadan ini apa sih menurut Ibu? Kalau tantangan pasti ada ya Neng, karena kita bulan puasa ini memang pahalanya sangat luar biasa gitu ya, pahalanya berlipat ganda gitu. Jadi tantangannya atau cobaannya juga pasti besar banget, pasti banyak banget gitu ya Neng. Jadi tantangannya sih cuma harus berkegiatan seperti biasa walaupun kita dalam keadaan sedang berpuasa. Jadi kegiatan itu nggak ada yang berubah. Jadi kegiatannya itu seperti biasa, datang ke sekolah, mengurusi anak. Mungkin itu saja sih tantangannya. Jadi ketika bulan puasa kita harus tetap aktivitas normal seperti biasa. Seperti biasa. Seperti itu. Hal paling sulit Ibu kontrol selama bulan puasa apa sih? Hawa nafsu kah atau kesabaran? Sebenarnya kesabaran sih Neng, sangat menguji kesabaran. Utama itu. Utama itu, karena suka ada-ada aja gitu cobaannya. Apalagi ibu kan punya 2 orang anak yang sedang super duper aktif sekali ya. Jadi sangat menguji kesabaran juga. Jadi, nah di sana sih kita harus bisa mengontrol emosi, harus sabar. Terus ada kalanya juga ketika kita menunggu waktu maghrib itu ada kalanya, itu maghrib wae, nah gitu. Kita ada kayak gitu geremet-geremet, nah kayak gitu mungkin sih Neng. Dalam hal itu ya, harus sabar. Apa yang Ibu lakukan untuk tetap bersemangat puasa di saat bulan Ramadan? Supaya semangat bahwa kita ini bulan Ramadan itu sebulan 1 kali. Ya benar. Terus yang membuat ibu semangat tuh kita harus kalau beribadah ya kita akan seperti mati besok. Kalau urusan dunia kita itu harus seperti akan hidup selamanya, kan seperti itu. Jadi yang memacu semangat ibu tuh, ya Allah ini kesempatan kita nih untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya gitu ya. Jadi harus memanfaatkan momen ini benar-benar untuk mendekatkan diri ke Allah dan beribadah. Nah seperti itu sih yang membuat semangat gitu. Bahkan kalau bisa jangan head dulu deh kalau bulan puasa gitu pengennya, tapi kan susah juga kalau gitu cewek ya, kalau perempuan gitu. Apa yang paling Ibu nantikan setelah berbuka puasa? Yang paling ibu nantikan setelah buka puasa sebenarnya nggak ada sih ya Neng ya, tapi kadang-kadang yang ibu nantikan itu apa ya, makan sih sebenarnya. Iya, hanya makan aja mungkin. Apalagi sekarang kan kalau lagi hari-hari biasa mungkin seblak, bakso gitu ya. Tapi ibu selama Ramadan sekarang belum makan yang kayak gitu. Jadi nggak tahu tak kalau kedepannya mungkin setelah buka mau itu nggak gitu, mau bakso atau apa gitu yang dirindukan. Tapi setelah waktu buka memang yang diutamakan ya makan, yang dirindukan itu aja sih, yang penting makan dan kita sehat aja sih gitu. Ceritain pengalaman berbuka puasa di tempat yang tidak biasa dong, ada gak nih? Belum ada. Nggak tahu tak. Ini kan sekarang baru tanggal berapa? Baru tanggal 17 ya. Baru tanggal 17, masih ada beberapa hari lagi ke depan, nggak tahu. Tapi kalau sekarang masih belum. Jadi masih di rumah aja bareng keluarga. Jadi belum ada kejadian-kejadian yang luar biasa. Oke. Apa harapan Ibu di bulan Ramadan ini? Harapannya mudah-mudahan puasa kita diterima ya Neng. Amin. Amal ibadah kita diterima, terus bisa kembali ke fitri, bersih lagi, pahalanya banyak, nah seperti itu. Karena kita tidak tahu kan puasa kita tuh diterima atau enggak gitu ya. Amin. Itu kan kuasanya Allah gitu ya untuk memberikan kita pahala gitu. Jadi ibu berharapnya mudah-mudahan ibadah kita yang kita lakukan itu mendapatkan pahala dan diterima oleh Allah SWT. Amin. Apa yang Ibu pelajari dari pengalaman berpuasa tahun-tahun sebelumnya? Pengalaman ya yang ibu pelajari gitu. Iya. Mungkin belajar sabar sih kalau puasa, belajar sabar, belajar ikhlas, iya, terus mengatur waktu juga gitu ya. Terus kan kalau bulan puasa ini kan kita kalau lebaran kan
pengennya beli baju lebaran tuh banyak-banyak. Nah seperti itu mungkin agak ditahan gitu ya, hal-hal yang berbau duniawi kayak gitu lebih ditahan lagi gitu. Jadi itu sih Neng, ujiannya, pengalamannya mungkin dari segi kesabaran dan keikhlasan gitu. Dan juga harus banyak mengatur makanan juga supaya sehat gitu. Gitu aja. Apa pesan Ibu untuk pendengar yang mungkin sedang merasa kesulitan berpuasa? Pesannya mungkin bukan pesan ya Neng, doa. Mudah-mudahan yang mereka kesulitan untuk berpuasa hatinya itu dibukakan. Amin. Supaya bisa mau berpuasa, bisa ikhlas dalam menjalankan puasa. Dan mungkin pesannya selalu semangat dalam menjalani puasa, karena kita belum tentu bisa bertemu lagi dengan puasa yang akan datang. Nah itu yang menjadi motivasi kita. Tapi mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan. Amin. Untuk diberikan umur yang panjang sehingga kita bisa beribadah lagi di bulan puasa yang akan datang. Begitupun kebiasaan kita di bulan puasa ini mudah-mudahan dapat teraplikasikan juga ketika nanti di bulan-bulan setelah puasanya. Jadi jangan hanya beribadah itu hanya di bulan puasa saja, tapi di bulan biasa juga kebiasaan kita beribadah tepat waktu itu terbawa. Seperti itu. Apa hal positif yang Ibu dapatkan dari bulan Ramadan ini? Banyak sih. Tadi utamanya kesabaran juga. Kesabaran, keikhlasan, dan mengatur waktu, emosi, dan lain sebagainya. Itu sih. Apa yang ingin Ibu bagikan kepada pendengar sebagai inspirasi? Sebagai inspirasi mungkin jangan terlalu sebagai inspirasi mereka gitu ya. Jadi berbuka itu jangan terlalu berlebihan. Nah seperti itu. Jadi walaupun kita lapar, tapi berbukalah secukupnya, makan minum secukupnya, karena itu juga untuk kesehatan kita, karena yang berlebihan itu tidak baik gitu ya. Wakulu wasrobu wala tusrifu. Jadi makan dan minumlah kalian, tapi jangan berlebih-lebihan. Nah, walaupun kita lapar, walaupun kita menahan lapar dari siang, tapi jangan sampai di pas buka itu segalanya dimakan sehingga tidak mau atau malas beribadah yang selanjutnya seperti sholat isya, sholat raweh terlewat dan lain sebagainya. Lebih suka misalnya Ibu, kesukaan Ibu apa nih, kayak seperti pisang, kolak pisang, atau kurma, atau es buah, es teh manis, goreng-gorengan gitu? Nah kalau Ibu, kalau di bulan puasa ini justru menu wajib itu gorengan ya. Gorengan itu harus selalu ada. Mau itu mendoan, mau itu bala-bala, mau itu gorengan yang jagung ya, itu mendoan jagung kayak gitu dan lain sebagainya, itu harus wajib ada. Nah itu sih gorengan. Itu menu utama. Menu utama itu harus ada gorengan. Momen bulan Ramadan apa yang Ibu rindukan semasa Ibu masih kecil? Yang Ibu rindukan sebenarnya nggak ada yang dirindukan sih Neng. Cuma yang yang dirindukan, ada yang dirindukan. Kalau dulu kan waktu masih kecil suka ikut kuliah subuh. Benar. Terus diklat tuh seru banget Neng. Jadi itu sebenarnya momen yang dirindukan yang memang tidak bisa terulang lagi gitu. Tapi seru banget kalau diinget-inget. Oh kita ya dulu mah nggak bisa tidur setelah subuh. Kita itu harus kuliah subuh gitu ya, ngisi buku Ramadan. Terus kalau tarawih itu minta tanda tangan ke imam. Nah kayak gitu Neng, itu hal-hal momen-momen yang memang tidak bisa diulang lagi. Dan justru itu Ibu pesan ya buat kalian gitu yang masih menjadi siswa baik di SD, SMP, SMA gitu. Memanfaatkan momen-momen itu untuk menjadi kenangan, menjadi pengalaman ke depan yang bisa kalian ceritakan nanti ke anak-anak kalian atau ke murid-murid kalian nanti kalau kalian jadi guru gitu ya. Jadi itu sebenarnya yang paling dirindukan itu ketika diklat, kuliah subuh itu yang sangat dirindukan sekali. Terus ada lomba-lomba juga Neng kalau bulan Ramadan itu kayak gitu aja, kayak hafalan dan lain sebagainya, lomba pidato dan sebagainya, itu yang paling dirindukan sih sebenarnya. Dikasih hadiah juga sama orang tua ya, kalau tamat tuh dikasih hadiah sama orang tua gitu kalau tamat puasa. Nah itu sih sekarang nggak ada hadiah. Ketika lebaran gak sih Bu kayak ingin pamer baju lebaran yang kita beli? Itu juga hal yang kalau waktu kecil suka nangis ya kalau belum bukan beli baju lebaran. Kalau sekarang sih sebenarnya sama aja ya Neng ya, kalau udah tua gini juga, kalau udah ibu ya kayak ibu udah punya anak kayak gitu sama aja sih sebenarnya, pengen punya baju lebaran, cuma nggak kayak dulu gitu, pengen yang kayak gimana gitu. Yang penting mah udah aja lah
bersih gitu, baru gitu sama anak. Kasihan kan anak kalau yang lain, orang lain baru, masa anak kita nggak pakai baju Jadi baru, lebih pentingin gitu. anak ya sekarang kalau Lebih punya pentingin anak. anak gitu ya. Kalau kita malah yang ada aja gitu. Mengalah. Gitu. Menurut Ibu, apa sih perbedaan anak-anak zaman sekarang dan anak-anak zaman dulu? Ketika bulan Ramadan gitu ya. Ketika bulan Ramadan. Kalau ibu melihat sih sekarang ya Neng, kayak kegiatan waktu ibu dulu masih kecil tuh kayak nggak ada sih sekarang. Dulu itu kalau bulan Ramadan itu rasanya tuh seru banget gitu ya. Nggak tahu masanya mungkin udah habis karena ibu udah nikah ya, udah umurnya udah segini, nggak zaman kanak-kanak lagi. Tapi yang ibu rasakan kalau dulu itu kan kegiatannya tuh gini Neng, kalau dulu. Jadi dari kita habis sahur itu langsung sholat subuh tuh berjamaah di kalau sekarang di sekolah agama gitu ya, di majelis taklim kayak gitu. Nah berjamaah subuh, terus langsung lanjut ke kuliah subuh. Nah lanjut kuliah subuh, terus pulang. Setelah pulang tuh nggak ke sekolah nih, tapi diklat di majelis taklim itu ada diklat pagi. Nah diklat pagi-pagi itu di sana tuh berbagai macam materi-materi yang diberikan oleh guru-guru di masa diklat itu. Nah, diklat itu pendidikan kilat ya, atau pesantren kilat ya kalau sekarang. Jadi materi yang pagi, terus duhur berjamaah lagi, sambung lagi nih sampai sore tuh, masih diklat sampai sore. Jadi habis asar baru kita itu berburu kayak takjil kayak gitu ya. Jadi duhur sama asar tuh berjamaah sekaligus menimba ilmu agama juga. Terus di akhir kegiatan pesantren kilat itu diakhiri dengan lomba-lomba dan juga buka bersama. Itu sebenarnya momen yang sangat apa ya, yang sekarang tuh kayaknya nggak ada gitu di kampung-kampung juga, di daerah ibu kayaknya nggak kayak gitu kegiatannya, nggak kayak bulan Ramadan gitu, kayak biasa aja gitu. Jadi apa ya, jadi momennya itu kayak nggak terlalu terasa. Nah gitu. Kalau kuliah subuh juga paling berapa orang sih, kalau dulu kan hampir semua dulu itu. Kalau sekarang hanya 5 orang, berapa orang, jadi kan kematerian juga kurang semangat ya kalau sekarang melihat gitu ya ibu. Terus dari segi tarawih juga kayaknya kurang excited juga sih kalau anak-anak yang sekarang. Nggak tahu tak ibu ya, mungkin sekarang pengaruh dari media sosial juga ya, pengaruh dari gadget juga, dari HP. Mungkin anak-anak muda zaman sekarang itu kebanyakannya lebih anteng ketika dia bermain dengan HP, sehingga kegiatan-kegiatan seperti itu kurang tertarik, kurang menarik, mungkin seperti itu ya Neng. Jadi itu sih Neng bedanya. Kalau yang sekarang itu lebih kayak kurang terasa gitu, kurang terasa Ramadannya gitu. Gitu kan, terasa beda kayak dulu. Ramadan tuh sangat terasa bahwa itu bulan Ramadan. Terus kan dulu kayak suka ada tahu nggak sih ibu, kembang api. Kembang api, terus mercon petasan ya, mercon gitu, petasan. Terus kalau nggak gitu yang pakai apa tuh, yang pakai bambu ya, yang pakai bambu. Nah kayak gitu kan kalau di kampung tuh, lodong kayak gitu kan kalau di kampung masih ada ya, masih musim juga. Tapi itu nanti mendekati Lebaran biasanya. Takbir ya. Mendekati takbir. Jadi itu masih ada sih kalau itu ya, kalau kayak petasan kayak gitu anak-anak masih ada gitu. Kalau yang kayak gitu mah gitu. Alhamdulillah podcast kita hari ini sudah selesai. Terima kasih mungkin untuk Ibu Resi karena sudah berbagi pengalaman-pengalamannya dan sudah mengasih kita inspirasi, motivasi untuk kita semua. Emang bener ya, kayak zaman dulu sama zaman sekarang tuh beda. Terasa banget kayak vibes Ramadannya tuh kayak berbeda banget. Kayak kurang terasa Kayak gitu kurang ya. terasa. Jadi kayak ingin flashback kembali, balik ke zaman-zaman kita waktu masih kecil. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri podcast kita hari ini. Sama-sama. Oke guys, terima kasih sudah menonton video podcast tim saya yaitu 5 Muslimah hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.